Halo, sekarang kita lagi ada di wisata bersejarah dan edukatif bertaraf internasional. Di mana sih Bang Dwi? Kita sekarang sedang ada di Museum Wayang Jakarta. Ngomong-ngomong tentang Museum Wayang Jakarta, kamu udah pernah kesini belum, Sil? Sejujurnya belum sih Bang Dwi, tapi aku udah lama banget emang pengen kesini. Kenapa? Kamu emang suka wayang? Aku suka sejarah, jadi Oh, ke gitu. tempat-tempat museum tuh aku suka gitu. Salah satunya ya pengen kesini. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal wayang, Mm-mm. ada nggak karakter wayang yang kamu inget sampai sekarang itu apa? Ada Apa tuh? Arjuna, Arjuna, kenapa emang Arjuna? karena di kisah perwayangannya Arjuna tuh laki banget gitu, ganteng, berwibawa gitu. Ya, kalau ganteng-ganteng kamu inget ya emang ya? Iya dong. Tapi Bang Dwi ada nggak karakter wayang favorit? Kalau aku ada, kalau aku ini nih, Apa? Gatot Kaca. Iya. Wih, kenapa Gatot Kaca? Aku suka Gatot Kaca karena dia kuat. Dia itu ototnya dari kawat katanya, tulangnya Iya. dari besi. Bener, Jadi kuat tapi banget, bener. Kayak kamu gak? Enggak. Ya udah, daripada lama-lama, pasti yang nonton juga mau tahu sejarah museum wayang ini ya kan Iya, Bang Dwi. betul. Tanpa lama-lama, tonton video ini. Oke. Terletak di tengah ibu kota Jakarta, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat, Museum Wayang yang dulunya adalah bangunan gereja tua yang didirikan oleh VOC yang dikenal dengan nama The Oude Hollandskerk. Hingga tahun 1732, gedung ini berfungsi sebagai tempat peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda yang tinggal di Batavia. Di halaman gereja, yang kini menjadi taman terbuka museum wayang, terdapat prasasti-prasasti yang berjumlah 9 buah yang menampilkan nama-nama pejabat Belanda yang pernah dimakamkan di halaman gereja tersebut. Pada tahun 1939, gedung ini dijadikan museum dengan nama Museum Batavia Lama, yang pembukaannya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir yang bernama Tjarda van Stankerburg Stahouwer pada tanggal 22 Desember 1939. Akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur Jakarta kala itu yang bernama Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut dengan nama Museum Wayang. Jadi begitu teman-teman tentang sejarah Museum Wayang yang tadi ada di video. Sekarang saya akan coba cari narasumber yang lebih tahu tentang seluk-beluk Museum Wayang Jakarta ini. Penasaran? Yuk ikuti saya. Sebelumnya mungkin kita bedain dulu kali ya retribusi sama pajak nih, Mbok. Nah, betul. Jadi beda ya, Bang, antara pajak sama retribusi. Belum jauh ke jenis-jenis retribusi, kita mungkin bahas untuk subjek retribusi itu apa ya, Bang? Nah, jenis pelayanan di atas ini dapat tidak dipungut juga dari retribusi nih, Mbok. Oh gitu. Apabila potensi penerimaan. Halo teman-teman, sekarang di sini saya tidak sendiri lagi. Saya sekarang sedang bersama Pak Bayu. Ya, Pak, halo Pak, salam Halo. kenal Pak. Pak, boleh dikenalkan Kak ke teman-teman di sini? Oke, halo teman-teman, saya dengan Bayu, saya adalah edukator di Museum Wayang ini. Oke Pak, saya boleh izin tanya-tanya tentang Museum Wayang? Oh, Pak, ya? pastinya boleh dong. Oke. Kalau di Museum Wayang ini sendiri Pak, ada wayang apa aja sih Pak sebenarnya? Oh, kita tuh wayangnya banyak ya. Yang seperti ya, jenisnya itu wayang kulit, wayang golek, ada juga wayang beber, Oke. ya. Wayang litik juga ada. Oh iya. Itu semua dari seluruh Nusantara ya Pak ya? Iya, jadi koleksi kita itu nggak cuma dari Nusantara, tapi kita juga punya koleksi dari mancanegara. Dari negara mana aja itu Pak kalau boleh tahu? Oke, seperti contohnya itu dari negara Kamboja, Ya. ada juga Suriname, ya Malaysia kita punya wayangnya, dan juga kita juga punya koleksi dari Eropa ya, seperti dari Inggris, Perancis, ya dan Republik Ceko. Oh sampai ke Eropa ya Pak ya? Ada Sampai ya? ke sana. Oh gitu. Ini Museum Wayang ini berarti boleh untuk umum ya Pak ya? Ya pastinya boleh dong. Nah, jadi museum wayang ini terbuka untuk umum. Oke. Kalau letaknya sendiri Pak, Museum Wayang ini itu kalau pengunjung mau ke sini tuh lewat mana sih Pak yang paling
cepat ada rekomendasi nggak transportasi umum untuk ke Museum Wayang? Oke, Museum Wayang ini kan berada di kawasan Kota Tua Jakarta ya. Jadi di Museum Wayang ini juga pemerintah juga sudah merancang untuk moda transportasinya supaya mudah untuk ke Kota Tua ini. Mungkin dari teman-teman bisa naik komuter lain turun di stasiun Jakarta Kota. Turun di stasiun Jakarta Kota. Iya, Oke, atau juga bisa naik Transjakarta. Oke. Gitu. Kita banyak kok halte-halte yang dekat sini. Nanti bisa dari halte bisa tinggal jalan kaki ya Pak? Iya, tinggal jalan kaki itu udah Oke. dekat banget kok. Untuk jam operasionalnya sendiri sama harinya Pak, ini bukanya gimana Pak? Setiap hari kah atau ada hari-hari tertentu yang tutup atau bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi Museum Wayang ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Selasa sampai Minggu Iya, ya? berarti Seninnya Senin tutup ya? Iya, benar. Oke. Dan untuk jam operasionalnya kita dibagi dua, ada weekend dan weekday. Untuk saya bicara weekday dulu. Weekday itu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Kalau weekend? Weekend itu jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Sampai malam ya Pak ya? Sampai Berarti ini ada malam. yang jaga di kalau malam Pak ya, kalau weekend ya? Iya Pak, tetap ada yang jaga. Ada yang jaga jam 8 malam teman-teman. Untuk biayanya sendiri, tarif kalau misalkan mau masuk ke sini berapa sih Pak? Untuk ke Museum Wayang ini? Untuk Museum Wayang itu kita sebutkan retribusi masing museum wayang itu sangat terjangkau ya. Jadi kita ada 3 kategori. Yang pertama anak atau pelajar, terus mahasiswa dan dewasa. Oke. Untuk anak atau pelajar ini cuman bayar Rp5.000. Rp5.000. Ya. Mahasiswa Rp5.000. Mahasiswa Rp5.000. Ya. Dan untuk Untuk dewasanya dewasa umum ya. berarti umumnya itu untuk weekday itu Weekday? Rp10.000. Rp10.000. Ya, sedangkan untuk weekend itu Rp15.000. Oh, untuk weekend Rp15.000. Iya. Itu murah banget teman-teman. Jadi Rp5.000 biasanya kita cuma bisa buat beli cilok, ini kita bisa lihat wayang dari seluruh Nusantara, bahkan sampai ke internasional itu cuma Rp5.000 untuk mahasiswa dan pelajar. Kalau ini Rp10.000 ya tadi Pak ya. Iya, benar. Kalau untuk weekend hanya Rp15.000. Nah, biasanya nih Pak, kalau untuk momen-momen yang rame banget pengunjung itu di momen apa sih Pak kalau di sini itu? Biasanya di momen-momen pas liburan atau weekend ya, itu memang lebih ramai. Oke. Apalagi kalau kita sedang ada pagelaran rutin. Pagelaran. Jadi kita Museum Wayang itu biasanya menggelar pagelaran rutin itu di hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Itu di setiap minggu atau di hari-hari tertentu itu Pak? Iya, jadi tidak setiap minggu, tapi biasanya kalau ada pagelaran rutin itu di hari Minggu. Jadi tergantung untuk tahun 2025 ini kita menggelar kurang lebih 23 pagelaran rutin di dalam museum. Itu biasanya lihatnya di mana Pak? Kalau untuk orang pengen datang nih pas pagelaran, itu bisa lihat di Instagram kah atau di website? Oke, untuk jadwalnya Iya. pasti ada di media sosial Di kita. media sosial ya Pak? Ya, ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di Facebook. Apa tuh? Boleh di-share Pak Instagramnya Museum Wayang? Instagramnya @wayangmuseum. @wayangmuseum. Iya. Jadi teman-teman kalau mau lihat pagelaran wayang, itu bisa aja follow di @wayangmuseum. @wayangmuseum. Kalau untuk Museum Wayang ini Pak, kalau boleh tahu, tahun 2024 sendiri itu kira-kira berapa sih Pak yang disumbangkan ke Jakarta? Kontribusi dari wayang sendiri Pak. Baik, untuk tahun 2024 2024. kita total pengunjung itu ada 95.244 pengunjung. Wow, 95.000. Ya, dengan kita menyumbangkan kepada Jakarta ya, untuk nominalnya kurang lebih sekitar 847.516.000 Itu selama 1 tahun Pak. selama 1 tahun. Tapi ingat 2024 kita hanya buka sampai bulan Juli. Jadi 2024 Maret sampai Juli aja sudah 847 iya, juta. karena kenapa? Karena dari Agustus sampai akhir tahun itu Museum Wayang ada renovasi. Oh, itu nggak sampai setahun aja udah 847 juta. Berarti Museum Wayang ini memang menyumbang cukup besar untuk Jakarta. Dan juga uang itu memang untuk merawat wisatanya ini sendiri ya Pak ya? Iya, merawat museumnya baik itu gedungnya maupun dari koleksinya. Oke. Kalau gitu saya izin Pak, saya sekarang mau cari teman saya. Ada Priscil katanya mau nanya-nanya pengunjung tadi. Oke, Jadi saya mau cari teman saya dulu Pak ya. Kita Baik. lihat reaksinya pengunjungnya. siap. Terima Baik. kasih banyak Terima ya, Pak kasih. Bayu ya. Ya, Mas Dwi. Terima kasih ya teman-teman. Udah menjawabkan ya dari Pak Bayu. Aku cari temanku dulu ya, Priscil ya.
Nah, Sobat Pajak, jadi kalau Sobat Pajak sama Bang Dwi biasanya lewat nih di jalan-jalan kan ada LED tuh, ada tulisannya e-trap gitu kan. Nah, Sobat Pajak sama Bang Dwi pasti bertanya-tanya kan, e-trap itu apa sih, singkatan dari apa sih? Apa itu? Pastinya. Oke, itu sejarahnya gimana, Mbak? Kok tiba-tiba Jadi- jadi software sebelumnya dari tapping box tuh? Langsung masuk ke servernya Bapenda. Ketika Bang Dwi lapor di pajak online, langsung tuh nanti data-datanya ada muncul di situ semua gitu. Museum Wayang merupakan salah satu tempat wisata budaya yang patut kita kunjungi. Kenapa? Karena di sini terdapat ribuan koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Apalagi wayang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda asal Indonesia. Bangga banget ya. Nah, agar museum wayang ini tetap menjadi tempat favorit untuk belajar maupun jalan-jalan seru, tentunya perlu peran masyarakat kan? Salah satunya kayak kunjungan gini. Jadi langsung aja yuk kita tanya-tanya pengunjung gimana sih pengalaman mereka di museum wayang ini. Museum wayang ini pastinya udah terkenal banget di kalangan pelajar, terutama anak SMA. Dan museum wayang ini juga terkenal karena banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang ada di sini seperti game-games interaktif dan juga beberapa tayangan yang bisa divisualisasikan dengan sangat indah di sini. Itu saya lihat di media sosial museum apa yang menarik untuk datang dikunjungi. Ternyata saya ketemu di Museum Wayang, makanya saya ke sini naik Transjakarta. Sekarang museum di sini lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semua bangunan-bangunan lebih tertata lagi. Apalagi sekarang di Museum Wayang banyak ada yang terbaru imersif. I highly recommend to come here to learn about mythology of the Indonesia, and then exhibition itself very beautiful. I was touched those the wonderful art. Yes. Dari media sosial seperti Instagram atau TikTok. Pernah ngeliat beberapa kali di TV, ya, cuma belum sempat kesini. Terus sempat diajak sama saudara juga, cuma belum kesampaian. Terus saat ini alhamdulillah bisa ke sini. To be honest, we came to Indonesia as a school trip. Yeah, for the interaction with the sister school, and then the sister school teachers recommend to come here to learn about Indonesian mythology or something like that. Yeah. Di sini bagus, saya banyak mempelajari hal-hal yang belum saya tahu. Jadi nambah pengalaman juga, nambah wawasan juga di sini. Saya suka banget. Dan banyak teknologi-teknologi canggih untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita itu sendiri, seperti itu. We can see the many Hindu mythology and Islamic mythology through the puppet, and then it tells us the similarity of the Japanese mythology, which means the possibility of the mutual understanding. Yeah. Selama di sini sih cukup menyenangkan. Terus juga murah, terjangkau untuk anak-anak dibawa ke sini. Tentu saya akan balik ke sini lagi dan saya akan juga merekomendasi sama teman-teman saya di sekolahan saya. Tentunya sangat ingin balik ke sini dan juga kami pasti akan menunggu adanya gebrakan-gebrakan teknologi lain untuk permusiuman di Indonesia yang bisa mengenalkan sejarah-sejarah kita kepada dunia. Dan juga tentunya aku akan sangat merekomendasikan karena banyak dari teman-teman aku juga mungkin belum pernah melihat teknologi yang secanggih ini di museum-museum yang ada di Indonesia. Jadi sangat rekomendasi banget untuk ke Kota Tua ini. I don't think I have so strong influence, but okay, I'm using the Instagram and Facebook, and then I will update this museum through my personal SNS and my school's SNS. Yep.
Harga tiket di sini lumayan recommended banget. Untuk pelajar 5.000 doang. Untuk harga tiket sih cukup terjangkau ya, cukup murah dibandingkan wisata yang lainnya. Tiketnya itu gampang aja, tinggal datang ke sini kalau kamu pelajar. Untuk kesulitan mendapatkan tiket sebenarnya kami kurang tahu karena itu diurus oleh sekolah. Namun untuk kalau kita ditanya worth it atau enggak harga tiket dengan experience yang kita dapat di sini tentunya sangat-sangat worth it karena di Jakarta ini sudah tidak banyak tempat wisata yang bisa kita datangi dengan harga yang cukup murah, tapi bisa mendapatkan experience yang begitu luar biasa, terutama mengenai sejarah dan juga teknologi. Duh, mana sih Sisil ini? Dicari-cari nggak ada. Aku di sini. Ah, ini dia. Kamu dari mana aja? Aku keliling-keliling Bang Dwi, terus aku juga tadi nanya-nanya pengunjung. Oh ya? Terus gimana kata pengunjung? Mereka seneng karena dengan harga tiket masuk yang affordable, mereka dapat experience yang luar biasa. Ya kan? Bisa lihat jenis-jenis wayang, terus bisa main game, imersif, terus ngegambar. Seru pokoknya. Seru ya? Aku tadi juga ketemu sama Pak Bayu namanya. Dia yang jaga tempat ini. Oke, ngobrol-ngobrol gak? Ngobrol. Apa tuh? Dia cerita bahwa uang tiket masuk yang dibayar oleh pengunjung itu masuk ke kategori retribusi daerah. Nah, nanti uangnya itu dimanfaatin buat perawatan tempat ini. Buat bikin inovasi tadi kayak immersive game, itu semuanya pakai uang dari tiket masuk wayang ini. Makanya teman-teman, ayo kita ramaikan Museum Wayang Jakarta supaya bisa terus berinovasi dan juga bisa didatengin nanti sampai ke anak cucu kita gitu. Untuk bukanya sendiri hampir setiap hari kecuali hari Senin. Kalau weekday jam 3 sampai jam 9. Jam 3 sampai jam 9 sampai jam 3, sorry. Jam 9 sampai jam 3. Kalau weekend jam 9 sampai jam 8 malam. Tuh, kalau weekend sampai malam. Weh, bisa ke museum malam-malam gitu Iya, keren kali bisa ya? malam-malam ke museum gitu. Nextnya kita kemana nih, Sil? Berarti? Nah, buat teman-teman yang punya saran, kritik, ataupun ide nih buat tempat apa sih yang selanjutnya kita bakal datengin, yang harus didatengin gitu, komen aja atau melalui Humas Pajak Jakarta, sosmed Ya, kita. Humas Pajak Jakarta. Ya, betul. Kita pamit aja kali ini Bang Dwi. Iya. Berarti kali ini episode kita udah selesai ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya dari SKRD. Semakin kenal retribusi daerah. Sampai jumpa. Dadah!